Shalom Bapak Ibu. Ini sesi yang terakhir dalam seri Teologi Perjanjian Lama. Untuk sesi ini kita akan membahas tentang teologi Amsal, Pengkhotbah, dan Kitab Kidung Agung. Ini menarik beberapa komen yang dibuat dari sesi yang sebelum ini yang agak konfrontatif. Tetapi sepertinya orang itu yang buat komen tidak mendengar, hanya mau buat komen aja dan mungkin pakai chat GPT karena itu tidak nyambung dengan sesi. Tapi saya tidak membalas karena saya kira ini tidak layak waktu untuk membalas itu. Sesi-sesi ini hanya untuk orang yang mau belajar dari firman Tuhan dan bukan untuk berdebat. Ya, jadi kita akan membahas sekarang tentang teologi Amsal. Sebagai pendahuluan, ada pasal yang ditulis Salomo, ada pasal yang ditulis Hizkia, Raja Hizkia, ada pasal yang ditulis orang lain. Hikmat yang ada di kitab Amsal bergantung inspirasi Allah dan standar-standarnya yang dinyatakan tentang hal-hal kegiatan yang sehari-harian. Kitab Amsal membahas hal-hal biasa, tetapi setuju dengan tema-tema teologi dalam kitab lain di Perjanjian Lama. Jadi kita bisa belajar bagaimana kita harus hidup dalam dunia ini, takut akan Tuhan, dan dalam damai sejahtera dengan orang lain. Dulu beberapa tahun yang lalu saya menulis satu buku, Hidup Hikmat dalam Dunia yang Bodoh, diterbit oleh Kalam Hidup. Jadi kitab Amsal ini bisa membantu kita, bisa menguatkan kita untuk hidup berhikmat dalam dunia ini yang kadang-kadang kacau atau situasi yang susah. Jadi tema-tema besar dari kitab Amsal, walaupun ada banyak ada banyak hal yang bisa dipelajari dari kitab ini. Yang pertama adalah Allah minta kita bertumbuh sampai lebih dewasa dalam hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan orang lain. Amsal 1 ayat 1 sampai 7 adalah pendahuluan dan menjelaskan tujuan kitab Amsal. Katanya Amsal-Amsal Salomo bin Daud Raja Israel untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baik orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi itu tujuannya. Ya sudah jelas dalam pasal 1 ayat 1 sampai 7. Jadi untuk mengerti maksud pesan yang ada di kitab Amsal, kita harus memahami arti kata Amsal. Amsal adalah pernyataan yang bisa dipakai dalam konteks macam-macam, tetapi selalu dengan maksud memberikan kepada pembaca-pembaca suatu analogi yang akan menjadi penting dalam pikirannya. Itu ditulis oleh Paul House dalam buku Teologi Perjanjian Lama. Tuhan menguatkan kita untuk hidup setia terhadap perintahnya. Yang penting adalah kita takut akan Allah. Seperti pasal 1 ayat 7, takut akan Allah adalah permulaan pengetahuan. Pasal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Dan Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi kalau kita takut akan Tuhan, orang muda akan menjadi lebih dewasa dalam pengetahuan, kesucian, kesetiaan kepada istrinya dan pengambilan
hikmat dan seterusnya. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa Amsal mirip Keluaran pasal 20 ke 10 firman Tuhan. Takut akan Tuhan mirip yang pertama sampai yang keempat, dan yang lain di Amsal-Amsal itu mirip firman ke-10, firman yang ke-5 sampai ke-10. Tema besar yang kedua adalah Allah mengajar orang benar. Ini Amsal 10 sampai 24. Orang benar akan menjadi takut akan Tuhan. Oleh karena Allah adalah Allah yang kudus, Dia membenci dosa. Orang benar harus membenci dosa juga. Pasal 10 ayat 27, takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Pasal 16 ayat 3, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Allah berdaulat, jadi kita harus serahkan semua kepada Dia. Pasal 16 ayat 9, hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Jadi bagaimana kita bisa mengerti janji-janji beberapa Amsal terhadap kehidupan orang benar? Suatu Amsal atau peribahasa dalam kitab Amsal tidak berarti suatu janji yang mutlak. Suatu Amsal adalah suatu perbandingannya yang mengajar suatu prinsip dan dampak yang biasa dalam kehidupan ini. Orang benar tidak terlalu hidup dengan damai sejahtera 100%. Ada orang benar yang miskin. Ada orang benar yang menghadapi masalah. Itu dijelaskan di Amsal, kitab Amsal. Juga contohnya Ayub. Ada orang benar yang menghadapi musuh. Tetapi apakah orang benar itu bisa tetap takut akan Tuhan? Orang ini akan hidup dalam damai. Bisa hidup dalam damai walaupun menghadapi kesusahan. Nah, terkadang juga orang fasik akan menjadi orang kaya. Terkadang orang benar akan menderita. Tetapi pada umumnya ada prinsip yang benar. Ada upah dan hukuman dalam hari terakhir. Kita bisa menantikan hari itu dan terus percaya kepada Allah. Jadi lebih baik kita ikut hikmat-hikmat yang ada di dalam Amsal, kitab Amsal, karena ada janji untuk masa depan. Tema besar yang ketiga adalah Allah mengajar pemimpin-pemimpin. Ini dalam Amsal 25 sampai 31. Bagaimana seorang raja memerintah dengan hikmat? Bagaimana seorang penduduk menghadapi seorang raja dengan hikmat? Kitab Amsal mengakhiri dengan tema takut akan Tuhan. Istri yang cakap adalah istri yang takut akan Tuhan. Istri ini akan dipuji-puji. Pasti Bapak Ibu ada banyak lagi yang bisa dikatakan, bisa dijelaskan dalam Amsal. Kalau Bapak Ibu mau cari buku yang saya tulis itu, Hidup Bijak dalam Hidup yang Bodoh. Karena dalam hubungan kita sebagai suami istri, sebagai teman, sebagai pekerja atau karyawan, sebagai majikan, sebagai anak sekolah, sebagai orang di dalam keluarga, semua hubungan kita bisa hidup berhikmat, ikut hikmat-hikmat yang ada di dalam kitab Amsal. Lanjut, teologi kitab Pengkhotbah. Nah, kitab Pengkhotbah tidak boleh dibaca ayat sini ayat sana. Kita harus mengerti pesannya secara lengkap. Pandangan dari heli, bukan di dalam tanah. Kitab ini bergulat dengan realitas di dalam kehidupan ini. Ada kelahiran, ada kematian. Ada orang kaya, ada orang miskin. Ada pemimpin, ada orang-orang lain. Tetapi yang penting di bagian terakhir adalah Tuhan. Kehidupan yang berakhir, yang berarti dijelaskan oleh Tuhan. Sekali lagi, kehidupan yang berarti dijelaskan oleh Tuhan. Tanpa Tuhan atau di luar Tuhan, semuanya sia-sia. Menurut saya kitab ini ditulis Salomo mungkin pada akhir kehidupannya. Kalau dia lihat ke belakang, ke kehidupannya dan pengalamannya dengan banyak istri,
banyak kekayaan, banyak hikmat dan seterusnya. Tanpa Tuhan semua itu sia-sia. Itu kesimpulan Salomo. Mungkin pada waktu dia bertobat oleh karena banyak dosa yang dia buat, oleh karena dia geser dari kebenaran. Jadi tema-tema besar di dalam kitab ini, yang pertama, semua sia-sia tanpa Tuhan. Hikmat sia-sia pasal 1, kesenangan sia-sia pasal 2, pekerjaan sia-sia pasal 2 ayat 18 sampai 23. Lebih baik makan, minum, dan bersenang-senang dalam pekerjaan dan menyadari bahwa ini pun dari tangan Tuhan, dari tangan Allah. Semua akan mati, baik orang miskin maupun orang kaya, baik orang fasik maupun orang benar. Jadi harus berfokus, sadar mengenai hal yang diberikan kita oleh Tuhan. Kekayaan dan kehormatan sia-sia pasal 5. Dan kemudian ada petunjuk terhadap tips untuk hidup dalam semua ini yang sia-sia. Pasal 8 ayat 12. Walaupun orang berdosa yang 100 kali berbuat jahat hidup lama, aku tahu orang yang takut akan Allah akan baik keadaannya, sebab mereka takut terhadap hadiratnya. Pasal 12 ayat 13 ini kesimpulan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan peliharalah perintah-perintahnya, karena itu adalah kewajiban setiap orang. Seperti kitab Amsal, seperti kitab Ayub, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat, permulaan kepengertian dan damai. Dan seperti pengajaran Yesus dalam Matius pasal 6 ayat 33 dan pasal 7, orang bodoh dan orang berhikmat. Orang bodoh mendengar firman Tuhan, tidak melakukannya. Orang berhikmat mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Dan akan mengejar, akan cari kebaikan dan kebenaran yang ada di dalam kerajaan Allah lebih dahulu. Nah, saya kira ini kesimpulan di kitab Pengkhotbah. Dan yang terakhir, untuk sesi atau sesi-sesi ini tentang perjanjian lama, ini teologi Kidung Agung. Kitab ini ditulis oleh Salomo, tetapi saya kira ceritanya tidak tentang Salomo dan salah satu istrinya. Menurut saya, mempelai laki-laki adalah seorang petani dalam istana Salomo. Mungkin dia pekerja dalam kebun-kebun di istana Salomo. Tapi Salomo menulis kitab ini, menulis buku ini, kitab ini, pesan ini, memperhatikan cinta yang luar biasa antara si mempelai perempuan dan mempelai laki-laki. Yang penting di sini adalah Allah memelihara hubungan seksual suami dan istri dan memberkati hubungan itu. Sama seperti di Kejadian pasal 2 ayat 25. Mereka keduanya terlanjang, manusia dan istrinya, tetapi mereka tidak merasa malu. Tidak ada perasaan malu dalam kitab Kidung Agung. Posisi kitab ini dalam Masoretic Text itu menarik, itu ditempatkan setelah kitab Amsal dan kitab Rut. Seperti Rut menjadi teladan istri yang baik di Amsal pasal 31 yang dibahas di 31, dan kasih untuk istri akan menjaga pemuda dari perempuan yang jahat, seperti di dalam Amsal pasal 5. Dan saya kira kitab ini tidak boleh dipakai sebagai alegori hubungan Yesus dan gerejanya, tetapi kita bisa melihat beberapa prinsip yang menjelaskan betapa besarnya kasih Yesus kepada jemaatnya dan betapa besarnya kasih Allah kepada umatnya. Lihat Hosea pasal 2 ayat 13, sebab itu sesungguhnya aku itu Tuhan akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun, lalu berbicara memikat hatinya. Nah, jadi ada beberapa tema besar. Sebenarnya saya pilih 2, walaupun mungkin ada lebih dari situ. Yang pertama, kasih tidak boleh dibangun sebelum siap. Kasih tidak boleh dibangun sebelum siap. Ini penting untuk pemuda-pemudi yang belum menikah. Jangan bermain-main dengan hal yang akan membangun
kasih itu atau cinta atau perasaan yang tetapi belum siap untuk menggenapinya. Kidung Agung pasal 2 ayat 7b, jangan kamu membangkitkan dan menyalahkan cinta sebelum diingininya. Hal itu diulangi di pasal 8 ayat 4 seperti yang pertama dan yang terakhir. Ini menjadi pesan yang penting. Dan yang kedua, cinta antara suami istri bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Itu maksud Tuhan dalam pernikahan. Kidung Agung pasal 8 ayat 6. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Ya, ini sedikit saja Bapak Ibu terhadap kitab Amsal, kitab Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Ada beberapa penerapan. Yang pertama, apa paling penting dalam kehidupan kita? Seharusnya menjadi hubungan dengan Allah. Dalam frasa lain, takut akan Allah, takut akan Tuhan. Ini akan berdampak buah yang baik dan suatu kehidupan yang disertai dan diberkati Allah. Walaupun masih ada pergumulan dan hal-hal yang susah. Yang kedua, jika kita mau menjadi suami istri yang berhikmat, anak-anak yang berhikmat, teman yang berhikmat, karyawan yang berhikmat, murid yang berhikmat, bos yang berhikmat, hamba Tuhan atau pemimpin yang berhikmat, kita harus mencari Allah lebih dahulu dan kebenarannya. Dan yang ketiga, tidak ada orang yang bisa menjadi sombong. Baik oleh karena hikmatnya, oleh karena kekayaannya, oleh karena pendidikannya, oleh karena kesenangannya, maupun oleh karena pekerjaannya atau apa lain. Di luar Tuhan, semua sia-sia. Di dalam Tuhan, semua berarti dan bisa dipakai atau dilakukan untuk kemuliaannya. Ya, itu sesi ini, dan itu selesaikan teologi perjanjian lama. Kalau Bapak Ibu ada ide untuk pelajaran berikutnya, tolong buat itu dalam comment section, karena saya sekarang berpikir tentang apa yang akan menjadi seri nanti. Ya, Tuhan memberkati.